Perkenalkan, nama saya Irwan Jepanya Galengging, NIM 1908020058, jurusan S1 Kimia. Di sini saya akan menjelaskan apa itu kromatografi dan bagian-bagiannya. Kromatografi itu suatu pemisahan campuran yang telah saya pelajari di LIDA 2, di praktikum LIDA 2. Nah, apa itu kromatografi? Kromatografi adalah suatu teknik yang digunakan untuk memisahkan suatu komponen dari dalam sampel. Nah, dan yang dapat didistribusikan dengan antara dua fase, yaitu fase gerak dan fase diam. Nah, jenis-jenis kromatografi, yang pertama itu kromatografi kertas, yang itu yang dipelajari di LIDA 2, yaitu kromatografi kertas dengan menggunakan kertas saring. Contohnya dengan mengetahui atau mendeteksi pewarna, senyawa tanaman, dan tinta. Nah, yang kedua kromatografi cair. Kromatografi untuk molekul atau ion yang terlarut dalam sebuah larutan. Yang ketiga, kromatografi lapis tipis, yaitu untuk menganalisa dalam kualitatif dan akan diuji dengan memindahkan komponen dari dalam sampel berdasarkan perbedaan polaritasnya. Yang keempat, kromatografi kolom. Ini digunakan untuk memisahkan pigmen pada tanaman dan dengan menggunakan kolom gelas. Nah, saya akan juga menjelaskan bagian-bagian kromatografi. Apa itu elusi? Elusi itu pembersih atau menyingkirkan analit dari dalam larutan. Apa itu eluen? Eluen itu sebagai pembawa, atau dia sebagai motor, atau sebagai penyublim dari fase diam ke fase gerak. Nah, apa eluat? Eluat adalah analit yang muncul. Dia adalah analit yang muncul di dalam larutan. Kroma itu derajat kejenuhan suatu warna. Kromatograf itu adalah alatnya, alat untuk untuk mencari, atau alat untuk kromatografi. RF itu adalah yang akan kita cari. Titik awal dibagi jarak dikurang titik akhir daripada warna tadi, atau titik akhir dari sampel yang kita uji. Jenis-jenis larutannya harus bersifat polar, sama seperti kertas saring, atau menurut prinsip like dissolve like. Ciri-ciri larutan. Yang pertama, ciri-ciri campuran. Yang pertama, terbentuk tanpa reaksi kimia. Dapat dipisahkan. Mempunyai sifat asal. Mempunyai pori dan selulosa. Vikositasnya tinggi. Nah, syarat untuk mendapatkan noda yang baik itu bagaimana? Noda-noda yang baik itu seperti, pertama, dia berbentuk bulat, tidak memiliki ekor. Yang kedua, tidak meninggalkan nokta. Nokta itu yang artinya banyak dia titik-titiknya di suatu sampel atau suatu kertas yang kita ingin uji tadi pada larutan yang dilakukan. Nah, yang ketiga, jika ditotolkan terserap dengan berbentuk konstan, yang artinya dia tetap konstan dia waktu ditotolkan, tidak lambat cepat seperti itu. Terus yang keempat, semakin kecil nodanya maka akan menghasilkan pemisahan yang sangat baik. Itulah syarat-syarat noda yang baik. Nah, apa yang mempengaruhi faktor FF?
yang akan kita cari tadi sebagai nilai yang akan kita dapatkan, apakah praktikum kita bagus atau tidak, persen ralatnya. Nilai RF itu yang bagus di bawah 1 atau kalau bisa 0. Kalau bisa 1 nilai RF. Faktor-faktornya yang pertama itu pelarutnya. Pelarutnya itu harus koefisien partisi. Dan yang kedua, suhunya itu tidak boleh berubah-ubah. Kalau suhunya berubah-ubah, maka akan mempengaruhi sebuah pelarut atau larutannya. Yang ketiga, ukuran bejananya. Semakin besar bejananya atau bejana itu sangat mempengaruhi untuk mencelupkan sampel kita. Kalau di dalam lidah 2 yang saya alami, itu harus pas dengan garisnya, tidak boleh lewat dari garis batas atas. Terus kertas saring, kertasnya harus kertas yang sesuai atau Wattman nomor 42. Terus sifat larutannya itu harus diperhatikan supaya harga daripada RF-nya tidak hancur. Di dalam lidah 2 waktu saya praktikum, kebetulan itu praktikumnya offline, jadi saya merasakannya. Waktu itu sampel kami tinta biru, tapi kami tidak memakai yang permanen, sedangkan partner yang sebelumnya memakai tinta yang permanen. Jadi lebih baik memakai tinta yang permanen daripada tinta yang tidak permanen. Kenapa? Karena kalau yang tidak permanen, dia pewarnaannya tidak bagus dan kurang cerah. Jadi kita kurang menotolkannya, jadi kurang gitu. Tapi kalau memakai sampel yang tintanya dia akan bagus warnanya, dan hasil RF-nya juga bagus, dan itu sangat mempengaruhi sekali. Demikianlah yang saya ketahui tentang kromatografi. Sangat sedikit dan saya juga kurang belajar, dan akan memperdalam lagi di kimia organik ini. Kalau ada salah kata atau pengetahuan yang saya tuturkan ini agak salah atau bagaimana, mohon maaf, karena saya juga ingin belajar. Kalau seperti itulah. Terima kasih atas waktu yang telah Kakak berikan. Saya berterima kasih juga kepada seluruhnya. Terima kasih, Kak.